Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi seorang yang menggerutu atau protes dengan sialan ini, seperti itu menggerutu atau protes. Masuk ke dalam kategori protes. Tetap masuk dalam kategori protes. Kemudian kalau dia protesnya, kemudian nyalain dia sendiri atau nyalain orang lain, kemudian dia menggerutu lagi protes. Nah, itu ada 3 kondisi. Kalau dia nggerutu atau protes, berarti dia protes terhadap takdir Allah yang pada saat itu baru diberikan kepada dia. Jadi dia tidak iman kepada takdir. Makanya seseorang siapapun, khususnya orang Islam, kalau dia sering bilang sial nih itu menjadi sumpahnya dia yang dia nanti akan sial terus menerus. Karena sebenarnya sesuatu yang terjadi pada diri kita yang diizinkan oleh Allah Ta'ala terjadi itu sebenarnya adalah takdir yang harus kita imani. Takdir enak atau tidak enak harus kita imani dulu. Nomor 1 harus kita imani. Kalau itu enak, ya kita imani bahwa ini semata-mata datangnya dari Allah. Dan itu jangan menjadikan akhirnya ujub, riya, bahkan sombong. Enggak, tetap itu walaupun datangnya dari Allah, tetap tidak boleh kita ujub, riya, bahkan sombong. Nah, disitulah kita harus belajar. Belajar pada detik itu bisa aja, pada titik itu bisa aja. Tapi nanti 2, 3 hari, 4 hari, seminggu, 1 bulan biasanya udah nggak betah. Dia akan ngomong. Ngomongnya udah bukan karena Allah, dia ngomong karena macam-macam. Kalau yang diberi enak itu entah saya sering baca ini, entah saya begini, entah saya begini. Disitulah mulai dia menuhankan sesuatu. Dia menuhankan bacaan-bacaan itu. Kan yang memberikan rezeki kan menurut dia bacaan itu. Berarti dia menuhankan bacaan itu. Berarti dia tidak bisa, bagi seorang muslim, dia tidak mampu menjaga la ilaha illallah. Tidak mampu menjaga bahwa sebenarnya Tuhan yang harus disembah itu Allah. Nah, karena memang dia lupa bahwa semua di dunia ini ujian, akhirnya dia bahwa yang menjadikan dia itu dapat rezeki adalah bacaan ini. Nah, itu Tuhannya. Dan biasanya orang muslim yang seperti itu, dia lupa kalau itu salah. Kebanyakan, lebih dari 75% begitu orang muslim. Rata-rata seperti itu. Sehingga dia lupa bahwa akhirnya rusaklah kalimat la ilaha illallah itu, dia rusak sendiri. Walaupun dia bisa mengucap la ilaha illallah, bisa, tapi iman itu dia rusak. Rusak karena perilakunya. Karena kalau dia mengucap la ilaha illallah kan mulutnya. Mulut itu kan belum tentu bisa menyatu dengan hatinya, belum bisa menyatu dengan tubuhnya, sehingga apa yang dia kerjakan itu harus betul-betul mencerminkan Tuhanku hanya Allah. Jadi kalau aku ada rizki cukup, lumayan, cukup banyak, lumayan banyak, sangat banyak, itu tetap dari Allah Ta'ala. Gak ada itu dari pekerjaan kita, gak ada. Jangan sekali-kali bilang itu dari bacaan, enggak. Nah, itu kalau dia bilang seperti itu sudah menjadi istijraj. Jadi tidak boleh. Nah, kalau itu tadi takdir yang enak. Kalau takdir yang tidak enak, nah ini orang yang kelasnya agamanya pas-pasan, walaupun dia itu sholat setiap hari, ya begitu, karena mulutnya itu mudah sekali untuk ngomong, akhirnya sialan nih, aku nggak dikasih sama GM saya, kan gitu ya. Ya, padahal itu sebenarnya ya Allah aja menjadikan tahu istilahnya. Jadi nggak bisa. Sekarang kan ya umpamanya kayak kamu melakukan pekerjaan, kamu sholat, kamu juga puasa, doa agar kamu jadi soleh, doa agar harta yang kamu dapatkan halal. Tapi di pekerjaan itu kamu nyuri, efisiensi, terus ngambil sesuatu yang bukan hak kamu, itu kan nggak cocok dengan doa-doamu.